Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya berada di Bekasi, tepatnya di Jatiwaringin, bertemu dengan Mas Hari Purnomo, seorang motivator, seorang fasilitator training. Ya, beliau ini pernah mengikuti ASQ School of Communication di Jakarta. Terus memiliki sertifikat public speaking dari BNSP. Ya, Mas Hari. Nah, kita ngobrol-ngobrol Mas Hari. Nah, Mas Hari ini dulu dari Jogja. Tahu, bukan dari komunikasi, bukan dari PR ya Mas. Ya, benar. Dari kehutanan. Tiba-tiba bisa nyeberang itu Mas. Apa dulu pernah punya basic ngomong di depan umum atau ikut teater gimana Mas? Oh iya. Ya, makasih Mas Gardiawan, ini ya, sahabat saya. Ya, udah lama ini kita bekerja sama. Ya, pertama kali saya tertarik dengan bidang ini karena kira-kira 12 tahun yang lalu lah. Jadi di pelatihan-pelatihan di bidang kehutanan, kebetulan saya itu juga sekolah saya di bidang kehutanan, di Kementerian Kehutanan atau di bidang-bidang pelatihan yang dilakukan oleh swasta maupun negara itu, saya lihat dulu pelatihannya itu monoton Mas. Jadi sekedar memberikan materi dari satu instruktur ke instruktur yang lain, bahkan itu berhari-hari. Jadi saya lihat di sana ada proses-proses yang tidak dinamis, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang menjemukan. Walaupun sesungguhnya pelatihan itu juga tentunya sangat berguna, tetapi tidak ada interaksi, tidak ada suasana yang dinamis di dalam pelatihan itu. Nah, kemudian saya pernah sekali mengikuti pelatihan, yang pelatihannya itu ada seorang yang bertugas untuk menjaga suasana agar pelatihan itu selalu gembira, selalu semangat dan sangat dinamis. Saya baru tahu bahwa wah, itulah ada di dalam pelatihan itu sebuah keahlian profesi yang disebut dengan fasilitator training. Nah, saat itu saya tertarik. Saya sepertinya bisa ini untuk menjadi seorang fasilitator training, dan kebetulan seperti tadi ditanyakan oleh Mas Gardiawan, dulu waktu SMA itu saya memang aktif di teater gitu. Aktif di teater di SMA. Ada namanya Teater Asta ya di SMA kami, dan sesekali saya ikut dulu latihan di teaternya Teater Lampu di Yogyakarta. Nah, itu mungkin karena ada basic itu, jadi ketertarikan saya untuk saya akan mencoba belajar tentang bagaimana menjadi seorang fasilitator training yang baik gitu. Belajar khususnya ada nggak Mas jadi fasilitator? Ada Mas, tentunya kan. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Gardiawan, setiap profesi ini kan harus mengikuti atau sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh sebuah profesi. Makanya saya sekolah di Sekolah Komunikasi yang diadakan oleh ASQ untuk menjadi public speaking. Kemudian saya uji kompetensi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk mendapatkan sertifikat itu. Jadi sebenarnya memang dibutuhkan pendidikan formal, tetapi juga kita harus belajar. Banyak sebenarnya belajar, karena pekerjaan fasilitator training ini kan sebenarnya adalah bagaimana menjaga sebuah, katakanlah, pelatihan itu agar tetap dalam suasana yang semangat, suasana yang hangat, suasana yang menggembirakan. Sehingga
bukan hanya sekedar menjadi master of ceremony, tetapi di situ dia harus melakukan yang disebut dengan ice breaking, kemudian ada energizing, kemudian juga ada katakanlah storytelling yang memotivasi peserta itu untuk kembali meningkat energinya untuk mengikuti training dari hari ke hari begitu. Biasanya kan training tidak hanya ada yang memang 1 hari, tetapi juga ada training yang panjang, Mas. Oh iya. Saya pernah menjadi fasilitator training selama 10 hari. Itu yang terpanjang. 10 hari. 10 hari. Bagaimana menjaga mood mereka, menjaga energi peserta ini agar jangan bosan, jangan jemu dan tetap semangat. Itu sebagai fasilitator, kenapa ada pentingnya harus pakai sertifikat, Mas? Sebuah profesi itu kan ada standar-standarnya. Jadi ada standar-standarnya bahwa profesi ini dianggap memiliki kemampuan bila memenuhi standar-standar seperti ini. Standarnya A, B, C, D, gitu kurang lebih. Standar ini harus dipenuhi. Dan siapa yang menguji kemampuan kita dengan standar? Itu adalah lembaga sertifikasi profesi. Itu kayak ujian juga, Mas? Oh, ujian. Baik ujian. Jadi ujian baik tertulis maupun ujian praktek. Jadi benar-benar kita praktek seakan-akan di depan kita ada audiens. Itu untuk ngambil sertifikat itu berapa lama sih, Mas? Berapa hari? Ya, sebenarnya kalau sertifikatnya itu tesnya itu 1 hari penuh ya, 1 hari penuh. Nah, itu dibuktikan bahwa tes tertulis kita lulus, kemudian kita tes praktek kita lulus, kemudian yang paling penting pengalaman kita dibuktikan bahwa kita pernah menjadi fasilitator training itu di mana saja, dibuktikan baik lewat surat keterangan, dibuktikan dengan foto maupun video. Jadi dengan begitu kita uji kompetensi dan kita tunjukkan kepada lembaga sertifikasi bahwa kita memang kompeten, istilahnya kompeten ya, kompeten untuk menjadi seorang fasilitator training atau katakanlah motivator training. Jadi mereka nggak hanya melihat saat di depan saat uji kompetensi ini, tapi ada bukti-bukti yang ada bukti karena memang jadi fasilitator training ini kan di dalam konsep ilmu komunikasi itu kita harus memahami audiens, Mas. Mungkin kalau dulu waktu kita di sekolah atau mahasiswa tidak peduli lah, guru atau dosen itu mengajar dianggap semua mahasiswa sama. Tetapi proses-proses training ini kan berbeda. Apalagi profesional training ini pada dasarnya adalah kegiatan komersial kan, dalam tanda kutip bisnis sebenarnya training ini. Di situ ada proses input, ada input, proses dan output. Inputnya katakanlah peserta yang tidak tahu apa-apa diproses di dalam kegiatan training, keluar harapannya peserta memahami apa yang diajarkan di dalam proses tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya peserta ini betul-betul bisa menyerap apa yang disampaikan? Nah, ini kan tantangan. Jadi kadang-kadang kalau hanya sekedar diberikan materi begitu saja tanpa diketahui tipe audiensnya, bisa jadi training tersebut dikatakan tidak efektif. Ya, ini misalnya training, Mas, berapa 2 hari gitu loh, atau tadi ada 10 hari. Itu kan untuk menjaga peserta itu biar tetap semangat. Itu kan tugasnya fasilitator itu seperti apa, Mas? Jadi di dalam pelatihan pada umumnya itu kan audiensnya macam-macam, Mas. Ada yang kalau di dalam teknik dalam ilmu komunikasi itu disebutkan ada yang tipe SIP. SIP itu katakanlah domba, biri-biri. Jadi dia manut aja apa yang disampaikan oleh instruktur, ya manut, mau apa yang disampaikan dia hafal benar. Tapi ada juga yang tipenya orang itu bersemangat, terlibat, aktif begitu, tapi dalam arti positif, bertanya, berinteraksi. Kemudian ada yang memang tipe pendiam,
ada yang pemalu, ada yang tipe clown, badut. Nah, jadi ngelawak. Melawak. Kerjanya melawak dengan teman-temannya itu. Ada yang melawak. Ada yang namanya sniper. Jadi kerjaannya itu karena dia merasa hebat, diem, begitu lihat instruktur, nembakin terus aja itu. Kalau ada kelemahan apa, tanya. Tujuannya untuk mempermalukan. Ada juga yang disebut orang yang salah masuk pelatihan. Harusnya dia itu pengen menjadi instruktur. Jadi kerjanya dia ngomong terus, kemudian mengucapkan pengalamannya dia. Pengalamannya apa? Jadi kalau dikasih mic itu mic-nya itu mic-nya nggak mau diserahkan ke orang lain. Nah ini kan harus diatur orang-orang ini. Diatur. Nah kemudian ada audien yang tipe pendengar. Dia suka mendengarkan. Orang mendengarkan ceramah segala macam. Tapi ada yang visual, Mas. Lihat video, lihat foto, lihat paparan, ada yang begitu. Ada juga yang senang dengan estetik, gerak gitu. Harus dia menulis, harus dia harus dikasih soal, harus. Nah ini beragam audiens ini harus ditangkap oleh fasilitator supaya mereka tuh mendapat ruang-ruangnya sendiri. Oleh karenanya seorang fasilitator harus menjaga mood pelatihan itu, dia harus menjaga di sela-sela pergantian instruktur, ada di sela-sela pasca istirahat makan siang menjelang pelatihan, pagi menjelang pelatihan, bahkan penutupan nanti harus dijaga ini. Bagaimana dengan katakanlah permainan-permainan, game-game yang membuat peserta ini yang tadinya malu-malu menjadi dia tidak malu. Kemudian yang orangnya yang tadi yang seneng melucu dan senang bermain itu dia mendapatkan tempatnya. Kemudian orang-orang yang serius itu jadi ikut terlibat. Nah, disitulah ada istilah ice breaking, Mas. Ice artinya es, breaking ya dipecah. Jadi gimana supaya kebekuan seperti es di dalam ruangan training itu pecah, sehingga di situ tidak ada katakanlah batasan-batasan antara peserta dengan para instruktur. Dianggap mereka sama, tidak ada asal sukunya dari mana, katakanlah yang satu jabatannya apa, yang jadi sudah semua sama, tidak di dalam ruangan itu tidak membeda-bedakan ada jabatan, suku, jenis kelamin, sehingga nah kalau itu berhasil dipecahkan kebekuan itu, training akan berjalan dengan baik. Iya, Mas. Tadi yang Mas Hari bilang semua tadi itu kan hubungannya dengan psikologis, Mas. Ya. Sementara basicnya Mas Hari kan kehutanan. Ya. Terus berarti kan harus ini lagi, Mas, belajar lagi tentang psikologi. Ya, tentu saja. Sekarang ini belajar ini kan beda dengan zaman kita, Mas. Ya. Pada waktu kita sekolah, kuliah, itu kita belajar itu orang datang ke sekolah untuk menuntut ilmunya ada di sekolah ini. Dulu. Hari ini tidak, Mas. Ilmu itu ada di mana-mana. Di Google, di internet, kemudian kita bisa di YouTube. Banyak sekali, ya tentu saja bahasa Jawanya itu kulaan kan. Banyak game-game menarik yang ada di YouTube, baik di luar atau dalam negeri, yang bisa kita terapkan pada waktu kita training. Ada storytelling yang bisa kita sampaikan, yang bisa menggugah semangat mereka atau bisa mengambil tauladan dari pelatihan tersebut dan apa makna pelatihan itu. Dan itu sebenarnya kalau kita mau belajar ya tentunya karena kita sudah terjun ke profesi ini, mau tidak mau kita harus meningkatkan terus. Ya mau tidak mau kita lihat YouTube yang menarik. Nanti kalau kita
storytellingnya cuma itu saja, atau katakanlah permainan atau gamenya itu saja, ya membosankan. Nah, bagaimana supaya tidak bosan? Tentunya kita akan menggali terus kapasitas kita dengan menambah materi. Ini mengulang lagi, Mas. Ya. Seberapa penting sih seorang fasilitator training itu dalam sebuah training gitu, Mas? Kan orang menganggap untuk apa sih gitu loh. Yeah. Sebagian orang banyak yang nggak tahu penyelenggara ini kan. Tapi kan betapa pentingnya seorang fasilitator. Menurut Mas Ari seperti apa? Oh ya, sangat penting. Training yang baik itu harus memberikan ruang untuk umpan balik. Pada waktu mereka mau melakukan training, biasanya dilakukan pretest. Tes pendahuluan terhadap materi yang akan disampaikan, sejauh mana pemahaman mereka. Kemudian nanti setelah selesai training harus ada post test. Jadi tes akhir. Nanti yang kita bandingkan setelah mereka mengikuti training atau enggak mengikuti training. Dan yang penting adalah umpan balik. Jangan merasa kita penyelenggara training bahwa training kita tuh hebat. Hebat menurut siapa? Jangan sampai hebat menurut kita. Training ini pada dasarnya adalah mengumpulkan sumber daya banyak kan, Mas? Iya. Training biasanya berbiaya. Ya. Setiap peserta kita tarik biaya. Yang kadang-kadang tidak murah. Kemudian kita mengumpulkan sumber daya lain, para instruktur ahli. Tempat yang baik, makanan yang baik, waktu yang tepat. Kenapa kita nyebut waktu yang tepat? Kalau waktunya tidak tepat, mungkin kita susah mencari peserta. Karena peserta mungkin sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Waktunya tidak tepat, instruktur yang kita harapkan tidak peroleh kita. Instruktur dapat, peserta dapat, hotel yang kita tempati tidak tersedia. Nah, sehingga pada waktu training itu dilaksanakan, kita harus melaksanakan dengan sangat baik. Dan kita harus memberikan di dalam istilah marketing itu accessing customer expectation. Jadi melampaui harapan para peserta. Peserta harapannya aku dapat training itu katakanlah dapat 5, ternyata Anda berikan 7 atau 8. Nah, inilah pada waktu umpan balik di akhir training, peserta ini diminta untuk tanpa menyebutkan namanya penilaian tentang training ini. Bagaimana fasilitasnya, bagaimana instrukturnya, instruksi A, si B, si D, siapa, panitianya seperti apa, makanannya seperti apa. Jadi tanya sama peserta ini, penyelenggaraan training itu sudah benar atau enggak? Memuaskan atau enggak? Jangan-jangan hanya kamu tuh merasa hebat itu dirimu sendiri. Tidak, orang lain. Tanya peserta. Kalau mereka ternyata puas dan melampaui harapan mereka, ya artinya penyelenggaraan Anda sukses. Nah, di sini sebenarnya peran-peran fasilitator training itu untuk memberikan kontribusi di dalam training itu, namanya kan fasilitator, melancarkan training, kemudian juga tetap menjaga suasana training selalu positif, gembira. Kemudian juga jangan sampai ada gangguan. Katakanlah gangguan, kadang-kadang kan proses-proses, katakanlah perpindahan instruktur, kemudian pengaturan jam. Loh, instruktur kan kalau nggak diatur jamnya bisa 3 jam ngomong terus, padahal waktunya cuma 1,5 jam. Diatur jamnya, diatur pesertanya yang bertanya. Kalau sudah cukup ya sudah. Soalnya waktu ini kan mepet biasanya dalam training gitu. Nah, itu setelah makan siang apa yang dilakukan, bagaimana itu, itulah sebenarnya
tugas profesional seorang fasilitator training. Selain tentunya juga seperti tadi saya sampaikan, ada energizing, ada ice breaking, kemudian juga ada storytelling. Fasilitator training itu kan saat ada training, Mas, ya kan? Bisa berdiri sendiri nggak, Mas? Misalnya saya manggil Mas Hari untuk memberikan motivasi untuk ini. Oh ya, bisa. Saya sering pernah saya diundang di puncak oleh perusahaan startup waktu itu di puncak untuk mereka mengadukan outing. Kemudian saya diberi diminta untuk motivasi mereka lah. Gitu kan. Ya, tentunya saya akan analisis dulu gitu kan, analisis dulu siapa pesertanya, berapa umurnya, segala macam. Jadi ya sering. Kemudian ada perusahaan dulu konsultan kehutanan juga demikian, dia melakukan outing, saya diminta. Ini berbeda dengan outbound ya. Outbound itu mungkin lain lagi itu kompetensinya. Outbound. Ini yang berbeda kan. Jadi ya sering belum lama mungkin dengan Mas Gadiawan dipanggil ormas. Salah satu ormas untuk juga kita melakukan semacam motivasi di waktu 1 jam untuk memotivasi para anggotanya itu. Harapan ke depan gimana, Mas, melihat apalagi banyaknya sosial media, terus apalagi mau 2024? Saat pandemi itu mengajarkan kita bahwa sesungguhnya dalam belajar itu tidak harus selalu tatap muka. Itu tantangan bagi fasilitator training, manakala pelatihannya itu dengan menggunakan secara lewat jejaring digital atau online itu bagaimana? Itu tantangan juga. Ada juga. Saya coba 1-2 training yang saya ikut jadi fasilitator. Itu tantangan banget bagi kita juga. Bagaimana itu melakukan energizing, kemudian game-game itu kan beda sekali. Mereka masing-masing di rumahnya. Ya bisa interaksi kan? Nah, interaksinya kan orang per orang kan. Itu nanti kalau misalnya ada seorang ibu-ibu atau bapak yang ikut training, kemudian dia gerak-gerak di rumahnya, malu juga mungkin lihat anaknya itu bapak itu sedang ngapain gitu kan. Itu sebenarnya itu. Tetapi ya pada akhirnya tetap efektivitasnya untuk training itu tetap tatap muka yang tetap saat ini masih disukai. Jadi memang kalau tatap muka itu kan ada unsur rekreatifnya ya. Jadi kalau training itu tidak ada unsur rekreatifnya, itu kalau saya jadi fasilitator training dipanggil penyelenggara, saya selalu menyarankan pada akhir hari training itu harus ada katakanlah tournya, city tour di situ. Entah katakanlah kalau misalnya di Jogja ya bisa jadi barangkali ke Borobudur, ke Prambanan yang dekat-dekat atau Merapi Tour, atau di Bandung ya mungkin ada di Kawah Putih atau luangkan waktu setengah hari dialokasikan aja ke mereka. Jadi ada unsur rekreatifnya, ada unsur edukasinya, kemudian juga ada unsur jejaring. Mereka itu mendapatkan jejaring kerja baru dengan para instruktur, dengan antar peserta, sehingga mereka mungkin nanti akan berguna pada waktu mereka menjalankan tugas-tugas. Jadi kalau ada istilah misalnya training yang edutainment gitu, Mas, apa seperti itu, Mas? Ya, sebenarnya bahasa kerennya sebenarnya edutainment lah itu ya. Sebenarnya seperti itu ya. Edukasi, tetapi ada entertainmentnya. Ya, sebenarnya itu kerjaan fasilitator training. Edunya instruktur, ya. Tetapi tainmentnya itu fasilitator sebenarnya. Makasih Mas Hari. Ya. Terima kasih.
Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan untuk para pemirsa di rumah. Ya. Matur nuwun, Mas. Ya, terima kasih. Ya. Mas Karyawan. Saudaraku, mudah-mudahan perbincangan saya dengan Mas Hari Purnomo bisa menambah wawasan kita, bisa menambah motivasi kita dan inspirasi kita. Terima kasih, Iwan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.